Ya, mereka mengartikan dosa warisan menurut versi mereka sendiri, menurut imajinasi mereka sendiri, menurut karangan mereka sendiri, dan kemudian mereka salahkan sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, ajaran dosa warisan seringkali dituduhkan sebagai ajaran palsu dari Rasul Paulus, di mana mereka mengatakan menurut Rasul Paulus, bayi dalam kandungan itu sudah bergelimang dosa gara-gara Adam. Ya. Lalu mereka mengatakan, inilah buktinya ajaran Kristen itu irasional, alias tidak masuk akal. Nah, sudah kasih Tuhan, sebelum kita menjawab atau menjelaskan mengenai dosa warisan, lebih baik kita tanyakan dulu apa pengertian mereka tentang dosa warisan. Karena pengertian mereka yang salah bisa menyebabkan kesimpulan mereka yang salah, kemudian menuduh kekristenan itu salah. Jadi pertama kita perlu tanyakan, apa sih yang kamu pahami tentang ajaran dosa warisan Kristen itu? Pada umumnya mereka pasti mengatakan dosa warisan adalah dosanya Adam dan Hawa yang diwariskan kepada keturunannya sampai manusia zaman sekarang ini. Adam dan Hawa yang berdosa, keturunannya itu menjadi bergelimang dosa akibat dosa perbuatan Adam itu diturunkan kepada keturunannya, dan keturunannya itu dihukum akibat dosanya Adam. Lalu mereka mengatakan ini kan tidak masuk akal, bahkan ini tidak adil. Jadi ini bukti ajaran Kristen itu tidak masuk akal dan tidak adil. Nah, saudara, inilah pengertian mereka tentang dosa warisan. Berarti sebenarnya mereka mengkritik sesuatu yang dia sendiri atau mereka sendiri tidak mengerti. Menyalahkan sesuatu yang mereka sendiri salah pahami. Ya. Mereka mengartikan dosa warisan menurut versi mereka sendiri, menurut imajinasi mereka sendiri, menurut karangan mereka sendiri, dan kemudian mereka salahkan sendiri. Ya. Seperti ketika mereka mengatakan Tuhannya orang Kristen tiga, maka mereka menyalahkan dan katakan kafir, atau mengatakan Tuhannya orang Kristen bisa punya anak, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Mereka membuat Tuhan Kristen versi mereka sendiri, mereka jelaskan menurut versi mereka sendiri, lalu mereka salahkan sendiri. Ya, ini seperti orang tidak paham ya tentang maksudnya WC umum itu ditulisi tulisan man and woman. Lalu mereka menyerahkan WC umum. Kok tulisan WC umum itu man and woman, ladies dan gentlemen? WC umum itu bukan man and woman, itu salah. Mereka tidak paham makna dan alasan menggunakan istilah man dan woman, lalu menyalahkan orang yang menulisnya. Karena dalam pikiran mereka, man dan woman itu artinya laki-laki dan perempuan. Dan orang yang menuliskan di atas pintu WC itu mereka pikir sedang menerjemahkan kata WC umum dalam bahasa Inggris, karena mereka tidak tahu itu. Ibaratnya seperti itu mereka menyalahkan. Nah, maka saudara, pastikan untuk menjelaskan apa pengertian dosa warisan itu setelah mereka menjelaskan pengertian mereka. Lalu kita terangkan pengertian dosa warisan itu bukan seperti itu. Pahami betul baru nanti koreksi kalau memang salah. Salahnya salah berdasarkan penjelasan Kristen, bukan salah berdasarkan konsepmu terus, harus melangkah ke dalam pemahaman Kristen, salahkan yang pemahaman Kristen, bukan salahkan yang dalam pikiranmu. Dosa warisan adalah bukan dosa perbuatan yang diwariskan atau diturunkan seperti warisan hartanya orang tua kepada anak. Jadi pengertian dosa warisan jangan dipahami sebagai bahasa baku. Suatu dosa perbuatan, lalu dosa itu diturunkan kepada anak, ya keturunannya. Bukan, dosa warisan
Ya, kekristenan menggunakan istilah dosa warisan itu bukan bahasa baku, tetapi sebagai ungkapan kata yang maknanya bukan makna hurufiah. Contohnya kalimat makan siang, yang adalah ungkapan kata yang tidak bisa diartikan sama seperti mengartikan kalimat makan pisang. Misalnya, Andi sedang makan pisang, itu memiliki arti bahwa Andi benar-benar mengambil pisang, mengupasnya, memasukkan ke mulutnya, lalu dikunyah, kemudian ditelan. Itu Andi makan pisang. Apakah sama artinya ya dengan kalimat Andi makan siang? Berarti Andi sedang mengambil siang, kemudian memasukkan ke mulutnya, lalu siang itu dikunyahnya, lalu siang itu ditelannya. Apakah seperti itu? Bukan, karena makan siang itulah suatu ungkapan bahwa Andi sedang makan di waktu siang. Beda pengertian dengan Andi makan pisang. Andi sedang makan suatu benda yang namanya pisang. Nah, ini ya, maka harus dibedakan antara makna dari suatu ungkapan dengan makna kalimat yang harafiah. Lalu apa makna dosa warisan? Nah, dosa warisan itu disebut juga dosa asal atau original sin karena berasal dari Adam. Dosa warisan bukan berarti Adam mewariskan suatu perbuatan dosanya untuk ditanggung oleh keturunannya. Ya, bukan keturunannya itu dihukum atas perbuatan Adam, melainkan kondisi berdosa Adam, sifat berdosa Adam yang melawan Tuhan, ya, itu menyebabkan keturunannya mewarisi dampak dan sifat berdosanya Adam. Natur dosanya Adam. Dampak dan natur atau sifat keberdosaan Adam. Ingat ya, sifat berdosanya, bukan perbuatan dosanya. Jadi yang diwariskan ini saya garis bawahi adalah dampak dosa dan sifat keberdosaannya, bukan dosanya. Apa dampak dosa Adam? Kita bahas dulu dampaknya. Dampak yang pertama, keturunan Adam itu terpisah dengan Allah. Tidak lagi bisa bergaul, apalagi berkomunikasi dan berelasi dengan Allah. Nggak bisa. Maka untuk orang bisa berelasi, berkomunikasi, bertemu dengan Allah harus ada perantara. Para imam dan yang lain-lainnya. Ajaran Islam pun menyebutkan bahwa awalnya Adam bisa berbicara langsung dengan Allah ketika di surga Eden. Menurut mereka, Eden itu surga. Ya, setelah berdosa, untuk berbicara dengan Allah itu harus ada perantaranya. Bahkan sang Nabi Muhammad yang diakui sebagai nabi terbesar dan Islam pun, sang pendiri agama Islam pun yang dipuja, disolawatkan sampai sekarang, bahkan diceritakan bahwa sebelum diciptakan namanya itu sudah tertulis di pintu gerbang surga, sehingga Adam bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa itu maksudnya kata Muhammad? Sebelum real ya Adam diciptakan, namanya sudah tercipta duluan ya di pintu gerbang surga. Itu pun karena dia keturunan dari Adam, Muhammad tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Muhammad hanya bisa mendengar firman Allah dari Jibril. Malaikat Jibril yang berbicara dengan Allah, lalu malaikat Jibril menerjemahkan bahasanya Tuhan ke dalam bahasa manusia yang bisa dimengerti oleh Nabi Muhammad. Jadi bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa mendengar langsung suaranya Tuhan. Tetapi Adam tidak diterangkan bahwa Adam itu ketika berbicara dengan Tuhan ada penterjemahnya, yaitu malaikat Jibril. Ya, firman Allah kepada Nabi Muhammad harus disampaikan lewat
perantaraan Jibril. Ini bukti apa? Bahwa manusia tidak lagi bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Adam sebelumnya bisa. Lah kalau sekarang tidak bisa, bahkan nabi besar pun tidak bisa. Nah ini di dalam kekristenan adalah karena dampak dari dosa Adam. Lalu kedua, manusia tidak lagi berada dalam Taman Eden dan tidak bisa masuk Taman Eden. Dampaknya. Nah saudara, ketika Adam berdosa, kemudian Adam itu dibuang keluar dari Taman Eden. Apakah Adam boleh masuk kembali? Ketika kemudian Adam sudah diampuni, kan menurut ajaran Islam, Adam itu kemudian diampuni. Ya, kalau diampuni berarti sudah bisa masuk lagi ke Taman Eden dong. Lalu kenapa keturunannya yang tidak berdosa itu masih di bumi, tidak di surga Eden? Ya, kita bisa tanyakan, kenapa manusia sekarang ada di bumi, bukan di surga Eden? Pasti jawabnya, ya karena kita ini keturunan Adam, dan Adam sudah diusir keluar dari Taman Eden. Loh kan Adam sudah diampuni, bukan kita yang berdosa. Kenapa kok sekarang di bumi? Seharusnya kalau Allah itu adil, ya anaknya Adam dipindahkan lagi dong ke Taman Eden. Nah inilah yang dimaksud dampak dosa Adam, itulah yang diwariskan. Sehingga kita sekarang lahir ini di bumi, bukan di Taman Eden. Seandainya Adam dan Hawa tidak berdosa, melanggar, pasti kita lahirnya itu masih di Taman Eden. Lalu yang ketiga, manusia mengalami kematian, itu dampaknya. Kalau Adam tidak berdosa, manusia keturunan Adam itu tidak mengalami kematian. Dalam iman Kristen, Adam ketika belum berdosa, dia masih di Taman Eden, Adam tidak akan mengalami kematian. Apalagi kalau dalam konsep Islam, Eden disebut surga, surga Eden. Apakah di surga itu ada kematian? Bisa mati di surga itu. Kalau dalam iman Kristen, di surga manusia tidak bisa mati. Manusia bisa mengalami kematian itu akibat dampak dosa dari Adam. Dampaknya itu diwariskan anak cucunya, keturunannya sampai sekarang. Nah, Kitab Roma pasal 5 ayat 14 sesuai fakta ini mengatakan demikian. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Perhatikan ya, kita ini tidak berbuat dosa sama seperti Adam, tetapi kita juga mengalami maut, kita mengalami kematian. Itu akibat dampak dosa. Lalu apa yang diwariskan kedua? Kalau yang diwariskan pertama tidak adalah dampak dosa, yang diwariskan kedua adalah tabiat keberdosaan, natur dosa atau sifat keberdosaan Adam. Nah, sebelum Adam dicobai iblis atau si ular tua ini, ketika dia masih di Taman Eden, tidak ada kecenderungan atau keinginan Adam untuk berdosa. Tidak ada keinginan, ya, kecenderungan hati untuk berdosa. Adam bisa berdosa karena ditipu. Ya, Adam dan Hawa bisa berdosa karena ditipu oleh ular, sehingga dia tidak mentaati Tuhan. Jadi ada faktor eksternal yang menipu, yang mencobai, yang menggodai, maka kemudian Adam dan Hawa berdosa. Sebelumnya tidak ada keinginan dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam mempunyai tabiat dosa. Sudah mempunyai tabiat dosa dalam dirinya, termasuk keturunannya.
maka tanpa dicobai iblis pun Adam dan keturunannya, artinya semua manusia punya keinginan dosa. Keturunan Adam, semua manusia punya keinginan dosa dalam dirinya tanpa harus dicobai. Jadi ada faktor internal, kecenderungan dalam dirinya yang menginginkan keberdosaan karena punya tabiat dosa. Artinya ketika Mas Eden, pencobaan itu di luar dari diri manusia. Setelah jatuh dalam dosa, pencobaan itu justru berasal dari diri manusia sendiri. Manusia harus setiap hari bergumul, ya, berjuang untuk melawan tabiat dosanya agar hidup benar, kudus, suci di hadapan Tuhan. Nah, ini yang diwariskan kepada keturunan Adam. Dampaknya dan tabiat sifatnya, sifat keberdosaannya. Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena ada tabiat dosa yang mendorong menjadi keturunan hatinya, maka manusia bisa berdosa tanpa ada yang mencobai, tanpa ada yang pihak eksternal di luar dirinya yang menyuruh dia untuk berdosa. Ini loh maksudnya dosa warisan. Jadi bukan perbuatan Adam yang diwariskan kepada anak cucunya, tapi gara-gara Adam itu berdosa, maka anak cucunya mewarisi kematian. Keluar dari Taman Eden itu dampaknya ya terpisah dengan Allah. Lalu manusia punya sifat kecenderungan atau tabiat berdosa. Ini di dalam ajaran iman Kristen. Nah, kita sekarang bertanya, apakah manusia itu dalam Islam tidak punya kecenderungan hati untuk berdosa? Apakah selalu ketika manusia berdosa itu selalu salahnya iblis? Ada seorang penceramah kiai yang kodang mengatakan, iblis itu memang paling senang kalau dikambing hitamkan, disalah-salahkan ketika manusia berdosa lalu menyalah-nyalahkan iblis. Ya. Itu bukan dari iblis, tapi justru manusia mengkambing hitamkan iblis, maka tambah berdosa. Jadi manusia memang ada kecenderungan untuk berdosa sejak dilahirkan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menjelaskan, memberikan pencerahan bagi kita semua, sehingga kita bisa mengerti apa sih maksud dari istilah teologi dosa warisan itu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom Aleichem.